Tetapi mari kita tetap dingin di saat hati menjadi panas. Dan mari kita gaungkan selalu kata-kata Yesus, diam dan tenang. Banyak orang yang hidupnya damai, banyak orang yang benar-benar bisa meraih prestasi, banyak orang yang bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari usahanya karena memiliki sikap diam. Tidak mudah bereaksi karena dia tenang, kendati pun ada badai dan gelombang. Diam dan tenang ini bukan ajakan untuk pasif tidak berbuat apa-apa, melainkan ajakan untuk introspeksi, mawas diri, serah diri kepada Tuhan, lalu mengundang Tuhan sendiri untuk campur tangan, untuk bertindak seturut kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Salam saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Shalom saudara dan saudari. Kerap kali dalam perjalanan, entah di laut, di darat, apalagi di udara, kita berhadapan dengan cuaca yang kurang bagus, pesawat menjadi sangat tergoncang, kapal juga bisa terombang-ambing, bahkan juga di darat jalanan menjadi licin dan rawan kecelakaan. Dan disitulah banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, kerap kali juga menjadi takut dan cemas. Jangan-jangan terjadi sesuatu yang mencelakakan dan bisa membahayakan nyawa kita. Itulah yang dialami saudara-saudari oleh para murid, sebagaimana yang dikisahkan di dalam bacaan Injil tadi. Perahu para murid terancam tenggelam, dihantam oleh angin badai dan gelombang dahsyat di pantai Danau Tiberias. Maka wajar para murid menjadi sangat cemas, sangat takut, karena situasi yang mereka hadapi benar-benar berbahaya, mengancam keselamatan mereka. Itulah sebabnya mereka lalu buru-buru mendatangi Yesus, membangunkan dia yang sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara-saudari, Tuhan adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ketika kita berseru, memanggil namanya, ketika kita berteriak minta tolong, dan itu ditunjukkan oleh Yesus, ia segera bangun, bertindak, menghardik angin dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin pun reda, danau pun menjadi teduh sekali. Dan ini mengundang rasa kagum, mengundang juga pertanyaan sebagaimana terungkap di dalam kalimat terakhir Injil tadi. Mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Luar biasa, hebat dia. Bahkan angin, danau, kekuatan alam pun takluk, taat kepadanya. Saudara dan saudari, perintah diam, tenanglah, kiranya juga boleh dialamatkan kepada kita semua. Kerap kali kita terlalu gaduh, kerap kali kita mudah sekali meributkan sesuatu yang kecil, bahkan remeh-temeh. Bahkan kita juga kerap kali larut di dalam ketakutan, kecemasan yang tidak masuk akal. Dalam dunia medis itu ada istilah anxiety disorder,
kecemasan yang sudah tidak teratur, kecemasan yang sudah tidak normal. Orang mau menyeberang jembatan saja takut jangan-jangan jembatannya runtuh. Padahal sudah sekian orang nyebrang bolak-balik. Itu sekedar contoh ketakutan atau kecemasan yang tidak masuk akal. Maka sekali lagi perintah diam, tenang, ini perlu kita resapi, kita hayati bagi diri kita masing-masing. Saat ada masalah, saat bencana dan musibah nampak seolah-olah segera akan terjadi, bahkan saat pikiran dan perasaan kita bergejolak dan bergelora menjadi panas saat diterpa masalah, mari kita berdiam diri, mari kita ingat, resapi, gaungkan kata-kata Yesus di telinga dan di hati kita. Diam dan tenanglah. Bahkan saat ada kekecewaan dan rasa marah serta frustasi, ketika kita merasa hidup kita sudah baik, ketika kita merasa sudah berusaha maksimal, ketika kita merasa sudah menyapa orang, berkata-kata dengan bagus, ketika kita merasa bahwa tidak ada yang salah dengan diri kita, tapi selalu saja ada sesuatu, bahkan selalu saja ada seseorang yang membuat kita panas hati, yang membuat kita bertanya, mengapa begini? Ini tidak adil, ini tidak benar, ini tidak fair. Saudara-saudari, itulah juga yang dialami Ayub. Kalau sempat, dan mudah-mudahan sempat, bacalah kisah Ayub di dalam perjanjian lama. Ayub ini orang baik, orang benar, orang saleh. Ayub hidupnya tidak pernah menyusahkan orang lain. Dia fokus pada pekerjaannya, dia fokus pada perbuatan baik dengan tetangga, dengan sesama, dengan sahabat. Dia juga fokus di dalam ibadah kepada Tuhan. Tapi saudara-saudari, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, kata pepatah. Dia mengalami musibah demi musibah, bencana, anaknya mati sekaligus sekejap karena bahaya kebakaran. Hewan ternaknya yang begitu bagus, membanggakan, membesarkan hati, habis dijarah orang. Dia yang tadinya sehat-sehat lalu mulai sakit. Bagi orang Israel ini jelas, ini adalah kutukan, hukuman terhadap perbuatan salah dan dosa. Artinya apa? Ayub ini pintar main sinetron, pintar bersandiwara. Ayub ini mesti munafik, nampak seolah-olah baik, ternyata dia tidak baik. Nampak seolah-olah dia orang saleh, tetapi dia bukan orang saleh. Buktinya ini, saudara-saudari, siapa di antara kita kalau tidak menjadi seperti Ayub lalu menjadi kesal, kecewa, frustrasi, apa salahku, apa dosaku? Itulah yang dialami oleh Ayub, sehingga ia dalam doa mulai melampiaskan emosi amarahnya. Dia seolah-olah mau menggugat Tuhan. Maka jawaban Tuhan kita dengar di dalam bacaan yang pertama tadi. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan, kata Tuhan. Jadi Ayub di mata Tuhan mulai sombong, mulai congkak. Karena dia hidupnya baik dan benar, dia merasa punya hak untuk bebas masalah, punya hak untuk tidak boleh sakit, tidak pernah sakit, tidak punya hak untuk melewati jalan tol kehidupan tanpa hambatan.
Sinilah Tuhan mengatakan, gelombang-gelombang congkakmu akan dihentikan. Saudara-saudari, boleh jadi kita juga punya pengalaman seperti halnya Ayub. Tetapi mari kita tetap dingin di saat hati menjadi panas. Dan mari kita gaungkan selalu kata-kata Yesus, diam dan tenang. Banyak orang yang hidupnya damai, banyak orang yang benar-benar bisa meraih prestasi, banyak orang yang bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari usahanya karena memiliki sikap diam. Tidak mudah bereaksi karena dia tenang, kendati pun ada badai dan gelombang. Diam dan tenang ini bukan ajakan untuk pasif tidak berbuat apa-apa, melainkan ajakan untuk introspeksi, mawas diri, serah diri kepada Tuhan, lalu mengundang Tuhan sendiri untuk campur tangan, untuk bertindak seturut kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Amin. Kitab suci 1 Petrus mengatakan, serahkanlah seluruh perkaramu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan sendiri untuk menolong kita. Saudara dan saudari, inilah makna di balik ajakan Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua, untuk selalu berada di dalam Kristus dan menjadi ciptaan yang baru. Mari kita memperbaharui diri menjadi manusia benar dan saleh seperti Ayub. Meskipun tentu untuk itu kita harus berjuang. Yang pada akhirnya sungguh percaya dan taat pada rancangan Tuhan di balik musibah dan penderitaannya. Itu sikap Ayub pada akhirnya. Dia pasrah, dia serah diri, membiarkan apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam hidupnya, karena kehendak dan keputusan Tuhan itulah terbaik dan terindah. Mari kita percaya akan kehadiran Tuhan, percaya akan kuat kuasanya, dan yakin seyakin-yakinnya bahwa tangan kasih Tuhan akan turut bekerja bagi bahtera rumah tangga kita, bagi bahtera pekerjaan, bagi bahtera kehidupan kita, sehingga kita akan terus berlayar dan mendapatkan lautan yang teduh dan tenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.